Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, para mitra Keling yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati teman-teman jajaran direksi, juga pengurus serta para leader ya yang ada di PT Keling Indonesia bersistem syariah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan salawat dan salam itu senantiasa tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita malam hari ini dapat bersilaturahim, bertatap muka ya, meskipun tidak melalui channel biasanya ya, yaitu melalui live Facebook di Akademi atau Rumah Inspirasi, tetapi insya Allah tidak mengurangi niat kita dan tekad kita untuk menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu dan bersilaturahim, ini kita niatkan. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini adalah momentum perubahan. Ya, dan juga momentum peningkatan kualitas ibadah termasuk kualitas hidup. Jadi ibadah ini memiliki dampak yang sangat luar biasa untuk peningkatan kualitas hidup. Kalau ibadah kita tidak atau kurang baik, ya bisa jadi itu akan mengurangi keberkahan ya kehidupan kita. Hidup kita akan berkah kalau ibadah kita baik. Ya, ibadah kita baik kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik, dan hubungan kita dengan sesama manusia hablum minan nas juga baik. Maka itu di bulan Ramadan ini kita bersyukur pada Allah ya, dapat kita sama-sama bertekad untuk meningkatkan kualitas ibadah dan kualitas kehidupan kita untuk meraih ridha Allah agar selamat di dunia dan akhirat. Ya, teman-teman semuanya, para mitra Keling yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tahun kedua kita berada di bulan Ramadan dalam situasi pandemi. Ya, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, tetapi kita tidak boleh surut, tidak boleh kita berkecil hati untuk menjemput ya ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjemput rezeki yang Allah telah siapkan kepada kita. Karena Allah taala menyatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Semua makhluk itu rezekinya udah ditanggung sama Allah. Jadi nggak usah takut ya. Tetapi bukan berarti kita berpangku tangan. Nah, disinilah peran kita, ikhtiar kita, usaha kita untuk menjemput rezeki Allah itu. Ya, rezeki Allah itu pasti akan mendatangi kita suka atau tidak suka. Tetapi usaha manusia di situ sangat penting untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar. Karena Nabi SAW menyukai hamba-hamba ya yang suka bekerja dengan tangan dan jerih payah keringatnya sendiri. Ya, kullu bai'in mabrur, kata Rasulullah SAW. Wa kullu amalin biyadihi. Itu yang bekerja dengan tangannya, dengan keringatnya, itu menjadi hamba kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Rasulullah SAW, at-tajirul amin, at-tajir as-saduqul amin ma'an nabiyyin wasyuhada wassalihin. Ya, nanti pedagang yang jujur, yang amanah, ya, dia berbuat baik, ihsan, dia adil dalam menakar timbangan, kemudian dia tidak merugikan orang lain, ya, dia berbuat baik kepada sesama, ya, dan jujur dalam perdagangannya, maka dia akan dikumpulkan kata Rasulullah SAW bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Subhanallah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang akhlak bisnis. Ya, akhlak bisnis inilah yang berada di balik kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berbisnis. Ya, di dalam Al-Qur'an
Di surat As-Saff ayat 10 dan 11 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ya, Bapak yang dirahmati Allah, ini surat As-Saff ayat 10 sampai 11 itu menyatakan apa? Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada perdagangan yang akan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Nah, ini. Jadi perdagangan itu bukan hanya bervisi dunia. Bukan hanya kita bicara untung rugi dunia. Bukan hanya kita berorientasi profit ya di dunia. Tapi perdagangan itu harus bisa menyelamatkan kita dari siksa yang pedih di akhirat. Ini penting. Ya, kalau kita bicara tentang bagaimana bisnisnya Rasulullah, bagaimana bisnisnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya. Jadi orientasi bisnis kita itu harus apa? Akhirat. Kalau akhirat, orientasi kita untuk akhirat, maka dunia akan ikut. Ya. Itu Nabi SAW menyatakan ya, orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, ya, dunia itu akan ikut. Kenapa? Akhirat itu induk. Seperti induk ayam. Kalau kita pegang induknya, maka anak-anaknya itu semua akan ikut. Maka kita diharuskan menjadi apa? Anak-anaknya akhirat. Ya, karena dunia nanti akan ikut. Tapi kalau yang kita kejar itu adalah dunia, ya anaknya, ya seperti anak ayam itu kalau kita kejar, ya induknya yang akan mematuk kita, akan mengejar kita, ya. Nah, jadi itu tidak baik kalau kita hanya berorientasi kepada dunia, ya akhirat nggak dapat, ya dunianya bisa jadi untung, tapi akhiratnya buntung. Nah ini bahaya. Jadi orientasi bisnis kita, perdagangan kita adalah harus ya kita orientasikan, arahkan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, maaf ini tadi saya agak kehujanan ya, pulang dari luar. Hujan lebat ya. Kemudian lupa nggak bawa payung di mobil itu. Bapak yang dirahmati Allah, bagaimana bisnis yang menguntungkan dan menyelamatkan kita dari siksa yang pedih? Itu bisnis yang dibingkai oleh beberapa prinsip. Yang pertama apa? Tu'minuna billah. Beriman kepada Allah. Ya, jadi bisnis itu harus dalam bingkai keimanan. Ya, iman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ya, ini nggak gampang. Ya, bisnis yang dibingkai dalam bingkai iman, ya, ini meniscayakan kita harus tunduk kepada aturan-aturan transaksi muamalah atau ekonomi yang berbasis kepada nilai-nilai syariat. Ini nilai-nilai syariat. Ya, jadi syariat ekonomi kita, transaksi kita itu harus sesuai dengan syariat. Maka itu di perusahaan Keling ya yang sudah bersistem syariah ini itu sangat diperhatikan jenis akad-akad transaksi dalam bisnis ya, penjualan langsung berjenjang ya syariah ya kayak PLBS. Kalau ditanya Bapak Ibu bekerja sebagai apa? Ya, apakah di MLM? Jawabnya jangan MLM. Ya, jawabannya adalah PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Karena MLM itu sistem konvensional. Nah, kalau ada ya yang berbasis syariah, ya itu kita sudah terapkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam bingkai iman inilah ya kita berbisnis itu harus dalam bingkai iman. Iman itu meniscayakan apa? Kita menerapkan sistem syariah. Ya.
maka nggak boleh ada akad yang bertentangan dengan syariat Allah. Ya, tidak boleh menipu, nggak boleh curang, nggak boleh merugikan orang lain, nggak boleh mengurangi timbangan, nggak boleh mengurangi takaran, ya nggak boleh ada transaksi yang ribawi, ya tidak boleh kita gharar, ya menipu orang atau memaksa orang untuk membeli, ya atau kita dagang itu dengan apa? Bersumpah palsu supaya laris, nah, itu nggak boleh. Nah, kalau boleh saya share ya di sini, Pak Amin, ya saya berharap bisa di share. Oh, udah, oke. Bisa Nah Ustaz. ini, Ustaz. ya itu ya, udah kelihatan di layar Bapak Ibu? Ya, kelihatan Ustaz. Nah itu di dalam surat Ali Imran, ya ayat 75. Kita lihat di sini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat tentang ahli kitab. Ya, nggak boleh kita berdusta, bersumpah palsu. Tapi itu berkaitan dengan ahli kitab. Bagaimana dengan kita berbisnis? Ya, Allah Taala berfirman, "Wa min ahlil kitabi." Ini yang ayat yang ini ya. "Man ta'manhu biqinṭari yu'addihi ilaik. Wa minhum man ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Dzalika bi'annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun." Ya, kalau bisa yang pakai pen iPad atau apa itu jangan dicoret-coret ya. Nah, ini nih yang 75 nih ayat artinya, terjemahannya ya. Nah, itu. Jadi kalau kita mendapatkan kepercayaan dari orang untuk mengelola harta orang, itu kita harus berlaku jujur. Ya. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia kembalikan padamu. Tapi kalau di antara mereka yang kau percayakan hanya 1 dinar, dia tidak kembalikan kepadamu. Nah, ini curang, ya nggak jujur. Ya, dia mau jujurnya kalau dapat keuntungan banyak, tapi kalau untungnya dikit, dititipinnya dikit, ya itu nggak jujur, nggak dikembalikan. Ya, meskipun kita tagih, kita desak ya, laisa alaina fil ummiyina sabil. Apa jawaban mereka? Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahuinya. Nah, dalam hadis di sini Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada 3 orang, 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Dia tidak akan menyucikan mereka serta bagi mereka azab yang pedih. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Siapa itu ya Rasulullah? Mereka adalah pertama orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, al-mannan. Ini kalau udah ngasih orang diungkit-ungkit. Wah, itu lihat. Ya. Itu kalau bukan saya yang ngasih sumbangan, ya, masjid ini nggak bakal berdiri. Ya. Kalau bukan saya yang kasih beasiswa, dia nggak bakal jadi orang. Terus diungkit-ungkit. Al-Mannan itu namanya. Padahal mungkin sedekahnya sedikit, tapi ya banyak aja, nyumbang banyak, tapi diungkit-ungkit itu dosa. Apalagi dikit, ya udah nyumbang dikit, ngungkit-ngungkit lagi, ya kan? Nah, itu nggak boleh, ya suka mengungkit-ungkit pemberian kita pada orang lain. Lalu orang yang apa al-musbil izarahu, yang menjulurkan kain sarungnya melebihi mata kaki, sombong. Ya, jadi bajunya itu sampai nyeret-nyeret jalanan, ya nyeret-nyeret. Ya, itu dalam hadis Nabi sekarang orang yang sombong, seperti kebiasaan para pemuka Quraisy, raja-raja, kaisar-kaisar, dia kalau pakai baju tuh di nyeret-nyeret jalanan. Ya, itu sebagai tanda kesombongan. Karena orang susah, orang miskin pakaiannya compang-camping dan biasanya ya mereka di atas mata kaki, ya karena kurang bahan, katakanlah begitu. Kemudian, nah orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta, nah itu nggak boleh.
Ya, itu alladzi yahlifu bil kadzib. Ya, dia bersumpah ya dengan sumpah dusta untuk melariskan barang dagangan. Ya, Bapak yang dirahmati Allah. Nah, sumpah dalam jual beli itu secara mutlak itu makruh. Ya. Apakah orangnya pelakunya itu seorang yang dikenal dusta atau dia jujur? Ya, jika pelakunya seorang yang suka berdusta dalam sumpah, sumpahnya menjadi makruh yang mengarah kepada haram. Ya, siapa? Sumpah itu jika dijadikan sarana melariskan barang dagangan akan menghilangkan berkah dalam jual beli dan keuntungannya. Maka kita nggak perlu pakai sumpah-sumpah dusta, sumpah palsu. Ya, kita jelaskan saja dengan bahasa yang baik, marketing yang meyakinkan, ya, dan dibuktikan dengan kualitas. Biarkan kualitas yang berbicara. Kalau ada yang tanya, kenapa sih jual barang ini lebih mahal dari yang lain? Loh, ini kan eksklusif, produk yang tidak bisa didapatkan dari penjualan yang bersifat umum. Tidak ada di pasaran, dia bersifat eksklusif. Ya, kemudian juga penelitiannya, kemudian hasil studinya itu juga sudah terjamin gitu ya. Nah, inilah yang membedakan ya penjualan langsung dengan penjualan yang bersifat umum. Ya. Maka itu dalam berniaga kita harus jujur. Ya, dalam bingkai keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak yang dirahmati Allah. Nah, itu contoh bagaimana kita berdagang itu harus apa? Ya, harus kita mengedepankan kejujuran. Jangan sekali-kali berdusta. Ada pertanyaan, boleh nggak? Ini kan berbisnis itu dasarnya adalah bingkainya iman kepada Allah dan Rasul. Terus apakah orang Islam itu berbisnis eksklusif hanya untuk sesama Muslim saja? Terus nggak boleh ya berbisnis bertransaksi dengan non Muslim atau customer pelanggan non Muslim misalnya, atau produsen non Muslim, atau atasan kita kita berbisnis tapi kita bernaung di bawah perusahaan yang misalnya dikelola oleh non Muslim, boleh nggak? Nah, dalam muamalah Islam itu tidak mendiskriminasi. Ya, silahkan. Orang Islam boleh berbisnis dengan non-Muslim, ya, tidak ada masalah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ya dalam hadis Nabi SAW ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, ingatlah siapa yang berlaku zalim kepada kafir muahid. Kafir muahid itu apa? Kafir yang orang kafir yang dapat perjanjian perlindungan ya, dari negeri Muslim, lalu mengurangi haknya, membebani mereka dengan jizyah di luar kemampuannya, atau mengambil harta mereka tanpa keridhaan mereka, maka akulah nanti yang menjadi hujjah untuk mematahkan orang seperti itu. Artinya Rasulullah bersikap adil kepada non-Muslim. Nggak boleh kita kurangi hak-haknya. Nah, dari hadis Nabi itu secara implisit dinyatakan secara tidak langsung bahwa kita boleh bermuamalah dengan non-Muslim. Bahkan kita dilarang untuk mengurangi hak-hak mereka. Berbuat zalim kepada, nggak boleh. Mengambil harta mereka dengan cara yang batil tanpa keridhaan mereka, nggak boleh. Nah, di situ berlaku prinsip setara. Muslim dengan non-Muslim, selama tidak mengganggu atau tidak menyangkut urusan masalah akidah, prinsip-prinsip agama, ya kan ini masalah keduniaan, ya masalah berbisnis, rekan bisnis kita, pelanggan kita misalnya non-Muslim, nggak masalah. Ya, walaupun kita perusahaan syariah, perusahaan syariah itu rahmatan lil alamin, ya tidak menzalimi, tidak mendiskriminasi non-Muslim. Ya, karena ini bicara tentang keduniaan. Nah, kalau orang non-Muslim itu ya memiliki jaringan, memiliki kemampuan manajerial ya yang bagus, kemudian dia bisa berkembang. Nah, misalnya kita sebagai upline-nya atau apalah itu, nah itu juga akan mendapatkan keuntungan. Jadi
terbuka kepada siapa saja. Nah, kalau yang muslim tapi malas kerja, tidak giat, ya, tidak tekun. Nah, ini sama aja. Ya, yang begini ditinggalin karena urusan bisnis dunia ya itu adalah memerlukan apa? Kerja keras, ikhtiar yang sungguh-sungguh. Jadi nggak melihat apa agamanya. Ya, maka itulah dalam salah satu tafsir ya tafsir At-Tabari dikatakan Allah itu tidak melarang kalian untuk berbuat baik, menjalin hubungan dan berbuat adil dengan setiap orang dari agama apapun selama mereka tidak memerangi kalian dalam agama. Ya, gitu. Jika seorang muslim memberikan harta kepada orang Nasrani untuk menjalankan bisnis, misalnya kita punya partner bisnis. Kita punya modal tapi nggak bisa menjalankan usaha. Ada non-muslim pinter dia berdagang, pinter dia menjalankan usaha. Kita punya modal, dia punya kemampuan manajerial, kemampuan marketing, kemampuan networking. Bagaimana? Boleh nggak kita berkongsi dengan mereka? Boleh. Dengan skema mudharabah, dengan pembagian bagi hasil keuntungan dibagi dua. Ya, itu termasuk muamalah. Ya, itu dengan muslim, non muslim juga boleh. Ya, selama kita bisa bersikap adil, ya, saling menguntungkan dan tidak berbuat zalim. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, prinsip yang bagian dari yang kedua, yang ketiga dari bingkai iman kepada Allah dan Rasul ini adalah bahwa kita dalam berbisnis, bertransaksi itu ya meninggalkan meninggalkan transaksi yang haram bahkan yang subhat. Ya, kalau yang haram udah jelas nggak boleh. Tapi yang subhat bagaimana? Ya ini, subhat ini antara halal dan haram. Tapi lebih cenderung akan jatuh ke haram. Ya, itu subhat namanya, ragu. Ya, karena itu Nabi SAW bersabda apa? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu dalam agama jelas. Jelas nasnya, teksnya. Ya, kemudian praktek Rasulullah dicontohkan jelas. Dan yang haram juga jelas, dipisah antara yang halal dan haram. Ya, yang hak dengan batil dipisah, nggak boleh dicampur. Ya. Nah, tapi di antara keduanya itu ada beberapa hal yang samar, la ya'lamuha katsirun minan nas, yang nggak diketahui oleh banyak manusia. Ya. Faman ittaqas syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa orang menjauhi hal-hal yang subhat atau yang samar, dia masih ragu antara halal dan haram, ya, maka dia telah berusaha menjaga agama dan wibawanya. Nah, ini. Jadi keutamaan orang meninggalkan hal yang subhat itu dia menjaga muruah agama dan dirinya. Ya. Faman ittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Ya. Waman waqa'a ya fi syubhat, ya, siapa yang jatuh pada hal yang samar, maka dia lekas jatuh pada hal yang haram. Ya. Seperti apa? Seperti orang yang menggembala di sekitar area terlarang. Itu namanya kambing, nggak bisa kita kasih pengertian. Jangan makan rumput tetangga. Ya, namanya kambing nggak punya akal. Ya, dia makan rumput. Ya, ini di area kita. Tapi dia bakal nyosor-nyosor ke sono tuh. Ke rumput tetangga juga dia makan dikit-dikit. Nah, itu subhat. Jadi, contoh misalnya, itu muamalah ini sangat detail Rasulullah mengatakan. Ya, menggambar pada kita. Kita menggembala domba saja di area ya rumputan hijau yang bukan milik kita, yang tidak sah untuk kita makan, ya, itu namanya kita makan hak orang lain. Ya, meskipun bukan kita yang makan, tapi domba kita yang makan. Ya, domba kan nggak kenal hukum halal haram, ya toh? Ya, domba mana tahu, dia nggak berakal, dia bukan mukallaf, manusia yang mukallaf. Ya, dia makan dari mana saja itu nggak masalah. Ya, tapi kita yang selaku pemilik domba ini, kalau kita ingin makan dari harta yang halal, ya, maka kita
kita harus hati-hati ya, menggembala kambing itu jangan di area tempat yang bukan hak kita. Nah, itu yang namanya syubhat ya. Buat binatang nggak masalah, tapi buat kita pemiliknya, kita tahu ya, itu bukan hak kita, itu bukan kebun kita, kemudian kok kambing kita makan di situ tanpa izin, tanpa sepengetahuan yang punya. Nah, kalau kita diamkan, kita bisa dosa. Itu saking hati-hatinya Islam ini. Rasulullah itu sangat berhati-hati dalam urusan kita mencari nafkah. Ya, faman waqa'a fis subhat waqa'a fil haram. Ya, seperti halnya kamatsali ra'in waqa'a fil hima. Ya, itu seperti orang yang menggembala di sekitar area terlarang, dia lekas makan, ya jatuh kepada perkara area yang terlarang. Nah, disitulah ala wa inna himallahi maharim. Ya, likulli malikin hima wa inna himallahi maharim. Area terlarang Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan. Nah, Bapak yang dirahmati, maka petunjuk dari hadis ini apa? Seorang pebisnis, pengusaha muslim hukumnya wajib meninggalkan perkara-perkara yang hukumnya masih samar. Baik karena adanya beberapa dalil yang bertentangan masih diperselisihkan ulama mengenai hukumnya maupun yang masuk dalam kategori makruh. Ya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian ya juga kita tidak boleh terjerumus ke dalam jenis usaha yang haram. Ya, paham nggak? Ya, terjerumus ke dalam jenis usaha yang haramnya juga harus kita hati-hati, ya. Kita jangan sembrono, itu maksudnya. Ya, sebab apa? Islam itu sangat memperhatikan aspek ya kebersihan lahiriah, aspek kebersihan batin, ya. Nah, di sini kita diingatkan oleh sabda Rasulullah SAW, ya, supaya kita memiliki rasa malu kepada Allah. Ini bingkai iman. Ini iman yang membingkai semua jenis usaha, bisnis, dan perdagangan kita. Ya, kata Rasulullah apa? Pesan kepada Abdullah bin Mas'ud. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan benar. Loh, ya Rasulullah, kami ini alhamdulillah punya rasa malu. Nastahi walhamdulillah, ya punya rasa malu lah. Setiap orang punya rasa malu, nggak punya malu kan? Ya, terbuka. Orang yang normal, yang waras, kalau tersingkap auratnya dilihat orang lain, dia malu. Ya, malu. Harus punya rasa malu itu. Alhamdulillah kami masih punya rasa malu, kata Rasul. Tapi kata Nabi apa? Bukan itu yang saya minta. Ya, tapi rasa malu kepada Allah yang benar adalah menjaga kepala dan isinya. Ya, antahfazar ra'sa wa ma wa'a. Satu, ya. Jadi malu itu yang benar itu menjaga kepala dan isi kepala kita, ya, supaya apa? Jangan sampai kepala kita dan isi kepala kita, pikiran kita ini ya berpikir lalu bertindak melanggar aturan-aturan Allah. Ya. Wal batna wa ma hawa, dan perut serta apa semua isi perut itu. Nah, ini. Jadi kita mesti jaga perut. Bukan jaga perut itu jaim kalau diajak makan ditraktir orang, ya, kita bilang alasannya diet. Bukan itu maksudnya. Jaga perut adalah ya kita menjaga makanan kita yang masuk ke dalam perut kita, ya, yang akan diolah, diproses di dalam perut kita, ya, di lambung kita, lalu kemudian dengan proses metabolisme kemudian dan sebagainya itu kita harus jaga, jangan sampai ada zat-zat yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Ini Rasulullah. Jadi kita ini kan bekerja berusaha untuk apa? Cari makan, ya kan? Memenuhi keperluan hajat standar hidup kita, pangan, ya, sandang, papan. Ya, kita pengen tercukupi makan, pengen tercukupi pakaian, tercukupi kita punya rumah tempat tinggal. Gimana caranya kita nggak jadi kontraktor seumur hidup, ya toh? Kita pengen punya rumah sendiri. Nah ini
Perut itu bagian asasi, ya, pangan. Ya, makanya dalam Al-Qur'an itu disebutkan, ya, ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Keutamaan memberi pangan kepada orang lain, sedekah pangan. Ya, sedekah pangan apalagi bulan Ramadan ini keutamanya luar biasa, ya. Gitu. Jadi pangan ini penting. Nah, apa yang masuk ke dalam perut kita harus kita periksa, jaga dengan baik. Jangan sampai ada unsur-unsur yang haram masuk dalam perut. Nah, ini bisnis etika, akhlak berbisnis, ya. Serta meninggalkan perhiasan dunia, ya. Serta ingat kematian dan kehancuran. Apa namanya? Tadhkurul mauta wal bila. Ingat mati dan kehancuran. Tubuh kita bakal hancur. Ya, udah ditanam di dalam tanah, dikubur, ini tubuh kita, jasad kita bakal hancur. Kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah, tubuhnya masih utuh. Nggak hancur. Nah, itu berarti itu orang istimewa. Ya, tapi rata-rata manusia itu setelah mati pasti tubuhnya, jasadnya hancur, tinggal tulang belulang. Ya, nah, itu kan disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, wahya romim, tulang belulang. Ya, barang siapa yang menginginkan aman aradal akhirah taraka zinatal hayatid dunya. Siapa yang menginginkan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Maka siapa yang berbuat demikian, maka dia telah malu, faqad istahya minallahi haqqal haya. Jadi kita harus punya rasa malu kepada Allah. Ya. Siapa? Usaha dan harta yang haram itu berdampak buruk terhadap diri sendiri. Ya. Ini berdampak buruk. Ya. Kata Ibnu Abbas, ya, bahwa dosa itu memberikan apa? Dampak, efek, ya, wajah kita jadi gelap. Ya, bukan wajah yang berwarna hitam otomatis dia orang jahat atau suka yang haram, ya. Om Amin itu wajahnya beda dengan saya, gitu kan. Agak kehitam-hitaman, ya memang dari sononya begitu. Nah, jangan kita hukumi semua yang berwajah hitam, ya, lalu kemudian dia pendosa, bukan. Ya. Bilal bin Rabah meskipun wajahnya orangnya berkulit hitam, tapi wajahnya itu beda, berseri-seri, bercahaya. Kenapa? Ahli ibadah. Ya, pandai bersyukur kepada Allah, banyak sujud kepada Allah, banyak istighfar, banyak bersedekah, banyak sholat sunnah, sehingga Nabi mendengar, ya, terompahnya Bilal itu di sorga. Ya, orangnya masih ada di dunia, tapi suara terompahnya udah ada di sorga, kata Nabi SAW. Ini kan luar biasa, ya. Nah, jadi bukan standar itu bukan warna kulit seseorang, tetapi bagaimana akhlak dia dalam berbisnis, dalam berdagang. Ya, banyak orang yang warna kulitnya mohon maaf putih, ya, bule, tapi dia nggak terapkan, nggak kenal Islam, nggak kenal halal dan haram, semua diterabas. Nah, ini walaupun wajahnya putih, ya, warna kulitnya putih, tapi dia suka melanggar hukum Allah. Nanti dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan apa? Wajahnya menghitam. Yauma taswaddu wujuh wa yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada yang bangkit nanti dengan wajah yang berseri-seri dan ada yang wajahnya gelap. Ya, nauzubillah min zalik. Ya. Nah, itu akan menimbulkan apa? Seperti itu. Kegelapan hati, kelemahan di badan, kekurangan dalam rezeki, dan akan menanamkan rasa benci di hati para makhluk. Orang jahat nggak ada yang disukai oleh orang. Orang curang, orang suka korupsi, ya, orang suka maki-maki, orang suka melanggar hukum, aturan-aturan Allah, aturan-aturan negara. Itu nggak ada orang makhluk yang menyukai orang seperti itu. Ya, itulah ditanamkan rasa benci di hati para makhluk terhadap orang yang suka berbuat dosa dan maksiat. Itu naluriahnya, fitrahnya seperti itu. Maka itu dalam berusaha, dalam berbisnis kita harus menghindarkan, ya, jenis-jenis usaha yang diharamkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua prinsipnya adalah wa tujahiduna fi sabilillah. Ya. Kita berbisnis itu adalah untuk berjihad, ya, dalam rangka kita berjihad di jalan Allah dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan nyawa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, nah ini. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu kata satu riwayat, ya, dalam riwayat Imam Ahmad, ya, seperti diceritakan oleh seorang mantan pendeta Yahudi, ya, dia bercerita begini, bahwa para pebisnis, sahabat Nabi yang berbisnis, baik dari kaum Muhajirin dan Ansor, pernah berunding untuk menghadap dan memohon petunjuk Nabi SAW terkait sikap apakah yang paling baik yang harus diambil untuk membina bisnis kaum muslimin menghadapi dominasi bisnis Yahudi. Ya, jadi mereka ini berunding kepada Rasulullah. Bagaimana? Ya, langkah yang paling tepat, ya, untuk menghadapi dominasi orang-orang Yahudi. Ya, apa bisnis yang paling disenangi oleh Allah? Nah, tapi tidak ada seorang pun yang bersedia menghadap Rasulullah karena besarnya wibawa Nabi. Akhirnya Nabi yang memanggil para sahabat satu persatu. Sehingga kami semua berkumpul di hadapan Nabi SAW, lalu turunlah surah As-Saff, ya, 14 ayat sebagai jawaban atas persoalan yang kami tanyakan. Ya, subhanallah. Apa artinya ini? Apa maksud riwayat ini, teman-teman yang rahmati Allah? Ini Muslim, mau bisnis, tapi mereka menghadapi dominasi Yahudi. Ini minoritas, solid. Tapi Yahudi ini suka nipu. Yahudi ini mempraktekkan riba. Yahudi ini kalau bertransaksi, ya, zalim, curang. Gimana caranya? Maka Allah turunkan ayat ini. Ini ayat untuk memberikan petunjuk kepada Rasulullah dan para sahabat bagaimana caranya mengalahkan dominasi Yahudi dalam bisnis dan perdagangan. Intinya apa? Berbuat jujur. Dimulai dari apa? Dari ucapan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini jujur. Ya, yang kedua, kita harus memiliki apa? Barisan yang solid, jamaah yang kuat. Artinya apa? Networking umat Islamnya harus kuat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Kita itu harus membentuk suatu jaringan jamaah, ya, seperti halnya bangunan yang kokoh. Nah, ini kita bikin bangunan, di situ ada unsur pasir, ada semen, ada batu, kerikil, ada besi, ada air. Nah, ini baru bisa kita bangun kokoh. Nggak ada salah satunya, bisa hancur itu bangunan yang kita bangun. Maka itu Muslim ini harus kokoh, ya, harus saling menguatkan satu dengan ya suddu ba'duhu ba'dan. Ya. Nah, jadi harus merapatkan barisan dalam arti apa? Bersatu, bersinergi dalam bidang ekonomi. Dan jihad ekonomi inilah, ya, adalah bagian jihad untuk menegakkan kebenaran ajaran Allah dan Rasul-Nya. Itu bagian dari jihad. Jadi ayat ini, ya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad itu jihad ekonomi karena sebab turunnya surat As-Saff itu adalah berkaitan dengan, ya, pertanyaan sahabat, bagaimana ya Rasulullah kita bisa mengalahkan dominasi Yahudi dalam ekonomi. Ini petunjuknya. Jadi kalian berekonomi, ya, berdagang dengan jujur, dengan baik, dengan soliditas, dengan kekuatan persatuan umat Islam, dengan sinergi, ya, itu adalah bagian dari jihad kalian. Itu yang namanya jihad ekonomi, jihad dalam bisnis, masya Allah. Ya, maka tidak heran
Kalau dalam sejarah ya ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam ya itu mereka ini kan alumnus Makkah, orang Muhajirin dan orang Ansor jadi partnernya dalam bisnis dan berdagang. Nah, mereka akhirnya apa? Mereka sudah punya pengalaman. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Mereka ini orang ahli berdagang, sudah berkelana, berjalan ya ke selatan dan ke utara pada musim panas dan musim dingin. Ya, membawa komoditas-komoditas dari berbagai penjuru dunia. Ya. Nah, dan Madinah itu daerah wilayah yang subur. Ya, makanya itu disinilah pentingnya kita belajar dari akhlak atau bisnisnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang pertama apa? Dimulai dengan niat yang bersih. Niat. Ya, tu'minuna billah. Niatnya untuk apa? Untuk kita membuktikan kebenaran Islam. Bahwa orang Islam kalau berbisnis dengan jujur, berbisnis dengan amanah, berbisnis dengan bingkai-bingkai syariat, itu pasti akan membawa keuntungan di dunia dan di akhirat. Ini niatnya. Yang kedua, punya semangat jihad. Ya, jihad ekonomi itu akan membuka pintu kemenangan kita dalam jihad yang lain. Nah, maka saya mengkaji gitu ya. Kenapa sebelum kewajiban ibadah puasa Ramadan, itu kan tahun 2 Hijriah, bulan Sya'ban. Sebelum kewajiban puasa Ramadan, Allah itu wajibkan kita berzakat, wajib zakat. Ada 3 kewajiban, turun sekaligus di bulan Sya'ban. Ya, sebelum puasa. 1 kewajiban puasa Ramadan, 2 kewajiban berzakat, itu juga bulan Sya'ban tahun 2. Kemudian kewajiban berjihad. Makanya ada perang Badar. Ya, di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah ketika orang Islam sedang berpuasa. Jadi jihad ekonomi ya dengan zakat, dengan berdagang, jihad melawan hawa nafsu dengan kita berpuasa, dan jihad perang melawan orang-orang kafir yang mengganggu dan menzalimi umat Islam. Ini adalah 3 simpul jihad yang menjadi satu kesatuan. Nah, jadi orang Islam itu harus kuat fisiknya, harus kuat ekonominya, dan harus kuat mentalnya, spiritualnya. Nah, ini 3 simpul ibadah Ramadan yang jangan kita abaikan. Ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana agar bisnis kita sukses di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu rahmati Allah, itulah sekedar pemantik ya kajian kita pada malam hari ini. Bagaimana Suqul Madinah ya itu benar-benar ramai ya. Pasar Madinah itu mengalahkan dominasi pasar Yahudi karena Yahudi dikenal licik, Yahudi suka mengurangi timbangan. Iya betul, mereka cepat kaya. Mereka cepat mendapatkan keuntungan, tapi caranya salah. Caranya dengan makan harta orang lain dengan batil, mengurangi timbangan ya, dengan curang ya, dengan menipu, dengan riba. Ini 4 ciri ekonomi bisnisnya orang Yahudi. Ya, tapi kalau Islam ini antitesanya semua itu. Ya, harus jujur, harus memenuhi hak-hak orang lain, timbangannya harus disempurnakan dan anti riba ya. Dan kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang lain. Semuanya harus transparan. Ditambah ya kita kalau ingin mendapatkan keuntungan, banyak pelanggannya, kita lebihin kadarnya. Ya, artinya apa? Orang Islam ini nggak pelit. Ya. Keuntungan dan keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memberikan lebih daripada timbangan takaran yang seharusnya, maka kita akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Ini trust, ini mahal. Ya, maka itulah yang diperhatikan oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga Nabi bahkan dikenal sebagai pedagang yang ulung sebelum beliau diangkat sebagai nabi dan rasul.
ya, karena orangnya sangat jujur, kemudian dia tangguh dalam menjalankan bisnis, ya, sehingga akhlak beliau itu terlihat sehingga orang-orang percaya kepada kejujuran bagaimana seorang pemuda bernama Muhammad ini menjalankan bisnisnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, ya, Mitra Keling, untuk memanfaatkan malam Lailatul Qadar di kita di 10 hari terakhir, di malam terakhir bulan Ramadan ini, mengajak Bapak Ibu semua untuk banyak amal, banyak infak, ya, untuk tabungan akhirat kita. Ya, barangkali Bapak Ibu sudah banyak bersedekah, saya yakin. Ini pebisnis syar'i, ya, pengusaha-pengusaha Muslim, insya Allah sedekahnya banyak. Ya, tapi saya minta dengan ketulusan ini supaya disisihkan juga. Saya ada proyek untuk membangun pusat kaderisasi guru tafsir dan tahfiz Quran. Ya, jadi kaderisasi guru tafsir. Ini banyak kalau yang pusat pembelajaran Quran, kemudian penghafal Quran itu sudah banyak. Tapi yang belum banyak adalah bagaimana kita menyebarkan guru-guru tafsir. Ini saya ingin mengkader guru-guru tafsir dan guru tahfiz agar guru tahfiz itu bisa menguasai makna dan kandungan isi Al-Quran. Ya, maka di situ perlu ada pendidikan dan pelatihan. Ya, jadi lembaga yang saya bangun ini adalah untuk mendidik dan melatih, ya, para sarjana-sarjana S1 dididik selama 1 tahun untuk menguasai ilmu Al-Quran dan menguasai teknik penafsiran Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan atau diwariskan oleh para ulama-ulama salafus salih, ya, bersumber dari Rasulullah, sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Jadi kita membuka open donasi untuk gerakan sedekah Lailatul Qadar, ya, nominalnya berapa? Ya nggak banyak-banyak. Kalau mau dilebihin boleh, ya, pakai banget. Ya, kita sedekahnya 39.000. Kalau didukung dengan 100.000 donatur, nah jadi itu barang. Jadi 39.000 per malam, ya, di malam Lailatul Qadar ini kita buka open donasi untuk membangun pusat dakwah Al-Quran, ya, sebagai bentuk kaderisasi guru tafsir dan tahfiz. Di rekening donasinya ini ada, silakan bisa di Bank Syariah Indonesia di 7150 828 718 atau di Bank Muamalat, ya, 326.000 1097, bisa juga di BCA 0010 74 447488, ya, 0010 447488. Silakan bagi yang ingin menambah, ya, investasi akhirat, menambah tabungan di akhirat. Saya yakin tabungan sedekahnya udah banyak, tapi bisa ditambah lagi, ya. Insya Allah tambah sedekah, tambah berkah bisnis dan usaha kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Karena Rasulullah dan sahabat itu percaya dengan matematika sedekah, ya, bukan. Kalau matematika sedekah itu apa? Mana qasamalun min shadaqah. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Justru akan ditambah. Justru akan dilipat gandakan oleh Allah hasilnya di dunia dan di akhirat. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang menanam bersatu benih biji kebaikan sedekah yang berinfak di jalan Allah itu seperti menanam satu biji akan melahirkan, menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 buah. Jadi 700% akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi sedekah jariyah untuk kita semua yang pahalanya mengalir autopilot pahala. Ya, kalau nggak pakai autopilot boleh istilah lain auto debit, ya, auto debit pahala. Ya, tanpa kita keluarin,
itu pahalanya terus mengalir. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya akan sharing ya sebentar. Mohon maaf kalau ada yang terlewat tadi barangkali apa yang saya sampaikan sebentar di kolom chat ini nanti saya inikan lagi. Ya.